Anda kembali menyaksikan suara Anda tanya kandidat, kami masih dari Pasar Baru Jakarta Pusat. Dan saya akan kembalikan ke Wahyu sekarang, Iya. Karena Wahyu sudah mengumpulkan pertanyaan dari para pengunjung Pasar Baru. Wahyu. Ya, langsung saja Putri, saya ingin bertanya nih ke depan, sudah ada Bapak yang berbaju batik ungu, silakan Bapak berdiri. Dari mana, siapa, profesinya apa, dan pertanyaan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Edward Daulay dari Forum Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Tadi Bapak Jokowi berbicara mengharapkan aparatur negara yaitu kepolisian harus bertindak tegas mengenai tindakan kriminal. Kan begitu. Jadi yang saya bertanya ini adalah Pak Jokowi pernah berstatement bahwasannya apabila Pak Jokowi menjabat menjadi presiden, Polri akan di bawah naungan Kemendagri. Itu maksudnya bagaimana dan tujuannya apa? Terima kasih. Silakan Pak. Itu yang lagi panas juga Pak, dibicarakan di mana-mana. Saya kira itu hanya isu. Tidak ada statement seperti itu. Kelembagaan Polri sekarang ini sudah bagus, hanya perlu ditingkatkan. Kemudian yang kedua, saya kira secara sistem di Polri ini harus masuk ke sistem IT. Seperti tadi saya sampaikan, harus online, harus untuk melacak sebuah kasus itu juga memakai peralatan-peralatan yang berkaitan dengan IT, dengan ICT, sehingga ini dengan sistem yang baru itu profesionalisme polisi ini bisa melompat naik. Kita sekarang ini memang memerlukan kepolisian, memerlukan profesionalisme kepolisian, polisi dalam rangka apa? Mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat, baik kriminal, baik terorisme, baik yang berkaitan dengan kekerasan, tetapi juga yang terakhir masalah kesejahteraan. Ini juga harus diperhatikan. Saya melihat asrama-asrama polisi ini, waduh saya nggak bisa ngomentari ya. Kenapa Pak memang keadaannya? Ya sangat memprihatinkan. Kalau yang Anda lihat. Ini juga harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai mereka didorong-dorong untuk bekerja, tetapi perumahannya seperti itu. Juga harus diperhatikan. Jadi kembali lagi ke isu. Ya. Tidak ada statement saya bahwa kepolisian ini akan ditaruh di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tidak ada statement itu. Itu tidak ada Pak ya, sekali lagi ya ditegaskan ya, hanya isu. Itu isu. Artinya tetap berdiri sendiri. Iya, lembaga Polri sebagai sebuah kelembagaan saya kira sekarang sudah bagus. Terjawab Mas Adi ya. Oke, saya ingin ke belakang lagi Pak Jokowi, ada pertanyaan satu lagi sebelum kita tutup acara malam hari ini. Silakan Ibu, singkat saja. Ya, saya Esti dari Pedokukan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, saya ibu rumah tangga. Satu aja pertanyaan Pak, 2 hal yang akan pertama kali Bapak lakukan ketika Bapak terpilih jadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7, 2 hal apa yang akan Bapak lakukan? Terutama di 100 hari Bapak terpilih, dan itu sudah pasti terwujud dalam waktu 100 hari. Baik. Misalnya seperti itu Pak. Oke. Jokowi JK, Presidenku. Baik, ini Ibu Hesti tegas dan pamungkas, silakan Pak Jokowi. 2 hal yang pertama kali akan dilakukan dalam 100 hari kepemimpinan, seandainya nanti terpilih menjadi Presiden. Karena dalam 100 hari kan, itu kalau mengejar sebuah proyek nggak mungkin. Ya kan? Nggak mungkin. Mengerjakan apalagi proyek besar nggak akan mungkin. Kalau mengerjakan proyek kecil juga tidak dianggap nanti. Oleh sebab itu yang paling penting adalah mengeluarkan sebuah perpres yang berkaitan dengan yang pertama kecepatan dalam perizinan usaha, perpresnya, sehingga orang akan berbondong-bondong untuk berinvestasi, baik yang kecil, yang sedang maupun yang besar. Kemudian yang kedua, perpres mengenai pemberantasan korupsi, biar lebih konkret, biar lebih nyata, karena yang diperlukan sekarang ini adalah itu. Artinya
kalau sudah ada perpres itu ada sebuah niat yang jelas, Ya. ada sebuah kemauan yang jelas bahwa presiden baru ini ingin melakukan pemberantasan korupsi. Dalam gitu. 100 hari ya Pak Jokowi. Dan ini memang realistis Pak Jokowinya, artinya memang payung hukumnya dulu yang dibuat sini sehingga ini menjadi landasan untuk semua kebijakan selanjutnya. Iya betul. Baik, terima kasih Ibu sekali lagi sudah terpuaskan jawaban pertanyaan kita yang pamungkas tadi terakhir, Iya. Putri dan Pak Joko Widodo. Betul, mungkin sekarang kita bisa berdiri Pak Jokowi. Jadi seperti yang sudah tadi disampaikan bahwa semua pertanyaan dalam suara Anda Tanya Kandidat kami kumpulkan Ya. melalui media sosial dan juga email dan juga ada penanya yang berada di Pasar Baru ini. Iya, untuk- dan semuanya sudah ada di sini. Untuk itu saya bawa amplop ini Pak, map coklat ini Pak, berisikan ini hanya baru dari email saja yang Iya. masuk ke redaksi Metro TV atas pertanyaan-pertanyaan sama kita seragamkan untuk kandidat siapapun, kedua kontestan Pilpres kita dan semua sudah di print out di sini Pak. Silakan mungkin untuk bisa dibaca sambil mengisi waktu luang. Oh mungkin tidak punya waktu luang karena padat sekali ya. Waktunya waktunya mungkin pada saat bergerak dari satu titik ke titik Iya, lain. bisa dibaca. Dan sebenarnya yang sekarang juga lagi hangat di media sosial. Ini juga menjadi pertanyaan beberapa teman saya di media sosial. Banyak yang sangat-sangat mengidentikan satu capres dengan sikap tertentu dan capres lain dengan sikap tertentu. Satu saja sekarang pertanyaan dari media sosial untuk Anda, Pak Jokowi. Makna ketegasan dari kacamata seorang Joko Widodo itu yang seperti apa? Ketegasan. Yang pertama, berani memutuskan, tegas itu berani memutuskan, yang pertama. Yang kedua, berani mengambil risiko. Itu aja. Baik. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo, terima kasih atas waktunya sudah bersama kami di Suara Anda. Ya, terima kasih Tanya Pak Kandidat Jokowi. dan pemirsa kami kembali mengundang Anda untuk mengirimkan pertanyaan melalui media sosial dan Ya. juga email Metro TV. Jangan lupa hashtagnya Tanya Tanya Kandidat Kandidat melalui yang Twitter. akan kami berikan pertanyaan itu kepada kandidat Capres. Sekali lagi kita akan memberikan waktu, memberikan semua ruang untuk Anda semua pemirsa di rumah bisa hadir juga maupun juga melalui surat elektronik maupun Twitter sekalian media Betul. sosial untuk bertanya kepada kandidat. Saya Wahyu Wiwoho. Saya Putri Ayu Ningtyas, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu calon presidenku? Semoga baik agar hidup kamu pun membaik. Jika sehat turut sertakan rakyat. Saya juga ya Pak. Mohon izin sebentar aku ingin menyanyi. Menyanyi tentang keluh kesah negeri ini. Pengangguran, kemiskinan mengancam kami. Kami butuh pekerjaan bukan janji. Kami butuh pekerjaan bukan janji. Kami butuh pekerjaan bukan janji. Kami butuh presiden yang baik, baik hati, mencintai rakyat. Kami butuh presiden yang sehat, negarawan dan bukan penjilat. Kami butuh presiden yang jernih, tidak terkontaminasi oleh koalisi. Kami butuh presiden yang beriman, hidup aman damai dalam
kedaulatan. Jika memang kau terpilih nanti, cepat lunasi hutang luar negeri. Semoga kamu ingat sumpah dan janji